Video ini membahas tentang usaha dan daya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata usaha? Apakah seorang siswa yang sedang belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian bisa dikatakan sebagai usaha? Atau seorang pekerja kantoran yang sedang bekerja mencari nafkah dikatakan sedang melakukan usaha? Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tentu saja aktivitas-aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Namun, dalam sudut pandang fisika, aktivitas tersebut belum tentu dikatakan sebagai usaha. Ilustrasi berikutnya, sejumlah orang sedang mendorong sebuah mobil yang sedang mogok. Masing-masing orang memberikan gaya melalui suatu dorongan pada mobil, sehingga mobil bergerak. Adanya gaya yang bekerja pada mobil yang menyebabkan mobil berpindah tempat. Dalam sudut pandang fisika, aktivitas tersebut termasuk ke dalam usaha. Demikian juga aktivitas orang yang sedang mengangkat beban dari bawah ke atas. Maka, gaya angkat yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan benda berpindah dari bawah ke atas, maka menurut fisika, aktivitas tersebut juga merupakan usaha. Bagaimana halnya dengan seseorang yang sedang mendorong tembok? Dia memberikan gaya, namun tembok tidak berpindah. Karena perpindahannya tidak ada, maka usahanya sama dengan nol. Jadi, aktivitas itu bukan usaha. Sebuah benda dapat dikatakan melakukan usaha jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada gaya. Yang kedua, ada perpindahan yang segaris dan searah dengan gaya. Bagaimana halnya jika seorang anak yang sedang menjinjing ember kemudian berjalan ke depan? Ketika anak menjinjing ember, berarti anak tersebut melakukan gaya yang arahnya ke atas, dan ketika dia berjalan, maka ada perpindahan yang arahnya ke depan. Namun, menurut fisika, usaha anak tersebut sama dengan nol, karena arah perpindahannya tidak sama dengan arah gayanya. So you said you found somebody else. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus searah dengan gaya. Usaha dilambangkan dengan huruf W, artinya work, dan secara matematis dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya yang satuannya Newton dan S adalah perpindahan yang satuannya meter, sehingga satuan dari usaha adalah Newton meter atau biasa dikatakan Joule. Jadi, 1 Joule setara dengan 1 Newton meter. Berikut ini adalah contoh soal usaha. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mendorong sebuah balok dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga balok berpindah sejauh 4 meter. Berdasarkan soal dapat diketahui bahwa gaya atau F sama dengan 500 Newton dan perpindahan atau S sama dengan 4 meter. W sama dengan F kali S sama dengan 500 Newton kali 4 meter sama dengan 2000 Newton meter atau W sama dengan 2000 Joule. Daya atau power dilambangkan dengan huruf P adalah perbandingan antara usaha dengan selang waktu. Secara matematis,
Daya dapat dituliskan dengan P sama dengan W dibagi T. Di mana W adalah usaha yang satuannya Joule dan T adalah waktu yang satuannya sekon, sehingga daya satuannya adalah Joule per sekon atau biasa disebut Watt untuk menghormati seorang ilmuwan fisika yang bernama James Watt. Daya berbanding terbalik dengan waktu, sehingga semakin cepat seseorang melakukan usaha, maka daya yang ia lakukan semakin besar. Contoh soal untuk menghitung daya. Sebuah traktor digunakan untuk mengangkat benda seberat 12.000 Newton setinggi 9 meter dalam waktu 15 sekon. Berapakah daya traktor tersebut? Berdasarkan soal dapat diketahui bahwa F sama dengan 12.000 Newton, S sama dengan 9 meter, dan T sama dengan 15 sekon. Yang ditanyakan adalah P atau daya. Maka penyelesaiannya adalah P sama dengan W dibagi T. Karena W sama dengan F kali S, maka dapat ditulis P sama dengan F kali S dibagi T. Jadi P sama dengan 12.000 Newton kali 9 meter dibagi 15 sekon. P sama dengan 7.200 Newton meter per sekon atau 7.200 Joule per sekon atau 7.200 Watt.